wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, di kesempatan hari ini saya bersama Perkenalkan, nama saya William Kevin, salah satu rekan dari Mas Muhammad dan Nabi. Perkenalkan, saya Aditya Prayoga dari rekan NFI. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang materi keorganisasian. Sebelumnya, lanjut ke organisasian, apa sih menurut rekan dari Kevin dan Adi tentang organisasi itu? Silakan. Kalau menurut saya Mas ya, organisasi itu sebuah dimana kita dibentuk untuk persekutuan, perkumpulan, dimana kita dibentuk untuk saling berkumpul, kita sharing-sharing, disitulah namanya organisasi. Oke, jadi suatu 2 orang atau 3 orang yang dikelompokkan. Ya, betul. Siap. Dari rekan Adi, silakan. Dari kata organ yaitu struktur, ada kepala, tangan, dan kaki. Oke, seperti definisi organisasi secara etimologi yaitu organ ataupun struktur susunan tubuh yang terdiri dari kepala, tangan, dan kaki sesuai fungsi dan membentuk suatu kerjasama yang baik. Dan secara terminologi istilah yaitu perkumpulan 2 orang ataupun lebih yang memiliki visi misi yang baik ataupun tujuan tertentu. Oke, sebenarnya saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat organisasi. Yang pertama yaitu ada tujuan. Apa sih tujuan? Tujuan adalah yang mengarahkan jalannya organisasi secara individu maupun koalisi dengan tujuan organisasi independen, komplementer. Yang B, terdapat aturan. Di dalam organisasi terdapat sebuah aturan-aturan yang di dalamnya untuk membatasi jalannya tugas, fungsi ataupun wewenang yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang kedua adalah ada pengurus, yaitu menggerakkan sebuah organisasi untuk sebagai bahan struktur selanjutnya atau di dalamnya. Biasanya disebut dengan BPH, Badan Pengurus Harian. Jenis-jenis organisasi, bahwasanya organisasi terbagi menjadi 3, formal, non formal, dan informal. Bahwasanya formal itu yang memiliki aturan main secara tertulis dan dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan program kerja seperti ADART. Terus yang non formal itu biasanya diumumkan ditulis seperti kelompok masyarakat di suatu lingkungan seperti Karang Taruna contohnya, itu termasuk non formal. Dan informal adalah organisasi skala kecil yang peraturannya secara alamiah seperti di dalam rumah tangga. Itu termasuk di keluarga adalah termasuk jenis organisasi informal. Yang kedua itu macam-macam organisasi. Macam-macam organisasi ada di 2, yaitu profit yang menguntungkan, di mana organisasi ini biasanya mencari keuntungan dan biasanya terjadi di dalam PT maupun koperasi. Terus yang non profit yaitu adalah organisasi yang mendapatkan pengembangan keilmuan seperti HMI, PMII, IPNU, dan lain-lain. Terus ada pun sifat-sifatnya. Sifat yang pertama yaitu independen dan non-independen, yaitu organisasi yang secara berdiri sendiri dan tidak menghubungkan konstitusi dengan organisasi lainnya. Jadi tidak ada hubungan dalam organisasi ke organisasi selanjutnya. Yaitu yang B, non-independen, yaitu organisasi yang memiliki hubungan konstitusi dengan organisasi lainnya, bahwasanya berhubungan dan saling mengikat. Terus yang poin G, perangkat organisasi. Bahasanya perangkat organisasi ini dibuat untuk memenuhi taktis organisasi secara teknis, secara formal maupun non formal. Yaitu ada perangkat lunak, yaitu ADART, dan aturan sejenis khususnya untuk organisasi di bawah naungan negara. Terus di bawah Undang-Undang Dasar untuk organisasi kenegaraan, yaitu biasanya
terjadi pada susunan ke atas. Yang B, perangkat keras, yaitu terdapat dua adalah pengurus dan anggota yang saya sebutkan jelaskan di atas tadi. Yang terakhir yaitu manajemen organisasi, di mana manajemen organisasi itu terdapat, saya ambil dari kemarin matkul yaitu POAC. Di dalam matkul administrasi yaitu ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya dari rekan saya mau bertanya, silakan, terkait organisasi, sistem dari keorganisasian. Baik, jadi gini Mas, organisasi yang profit, yang menguntungkan itu maksudnya gimana Mas? Organisasinya menguntungkan itu gimana? Profit ya. Ya. Oke. Organisasi profit itu biasanya itu yang dinaungan di PT atau koperasi. Contohnya kayak koperasi yang kita menabung. Itu kan kita menggunakan sebuah organisasi yang di sana banyak sekali kayak profit yang dihasilkan. Saya begitu untuk dari organisasi yang berprofit. Mungkin itu. Oh iya. Terus adapun dari pertokoan. Pertokoan itu biasanya ada sponsor-sponsor yang di dalamnya terdapat struktur ataupun keorganisasian yang menguntungkan. Jadi waktu organisasi itu di koperasi itu yang profit itu, yang maksudnya menguntungkan itu dari bunganya atau gimana? Kalau dari kalau dari pertokoan biasanya itu dari kayak kita menanam investasi, kita mendapatkan berapa persen dari pendapatan yang dijualkan di pertokoan tersebut. Itulah mungkin dari rekan dari sedang ditanyakan untuk organisasi. Ada. Silakan. Untuk mengatasi satu orang yang pasif dalam organisasi itu bagaimana? Oh, yaitu maksudnya di problematik bahwasanya kita sebagai kader ataupun ketua itu bukan kita seharusnya di atas, kita bahwasanya kita harus di bawah. Kita menyamai bagaimana anggota tersebut. Contohnya kita mengajak anggota tersebut apa sih, kita identifikasi apa kesukaan anggota kita perbanyak. Terus apa sih yang buat sensitif ataupun anggota kita tidak ikut dengan instruksi kita. Mungkin contohnya kita mau mengajak mereka dengan kesukaan mereka, contoh bermain Mobile Legends, terus bermain sepak bola, kita ikuti aja. Ketika sudah kita mengikuti, bahasanya dia berpikir, oh ketua kita sudah mengikuti, begitu. Terus jika ketua menginstruksikan bahwa mau ada acara di sini, mau membuat acara gini, otomatis aku harus ikut karena aku sudah diikuti dan ketua tersebut telah meluangkan waktunya untuk mengikuti hobiku, otomatis aku juga harus mengikuti instruksi dari mereka. Mungkin begitu. Terus sesi selanjutnya yaitu mungkin saya mau menanyai kalian seputar sebelumnya adakah dari kalian untuk organisasi yang kalian ikuti, dari rekan dari selama ini di sekolah maupun di mungkin ada apa? Yaitu kalau di sekolah jurnalis. Oke. Terus kalau di lingkungan sekitar yaitu IPNU PPNU. Terus yang lain mungkin dari SMP SD OSIS Mas. OSIS. Oke. Dari rekan Kevin? Kalau saya di sekolah itu ikut organisasi Paskibra, di mana itu kita diajari untuk berbaris. Selain itu ada organisasi Bantara. Bantara itu organisasi dari Pramuka, di mana kita diajak untuk membimbing adik-adik kita waktu di perkemahan maupun di dalam Pramuka. Jadi jadi tim struktur. Ya. Oke. Kalau di masyarakat, saya di gereja ada organisasi itu namanya OMK, Orang Muda Katolik. Nah, di situ dibentuk hampir sama seperti organisasinya Mas Hanafi. Kalau IPNU. ya IPNU, di mana itu orang muda Katolik
apa ya, kayak menjalankan tugasnya Sesuai- pelayanan di gereja gitu. sesuai syariat Ya. yang ada di agama. Ya. Oke, betul. Bahasanya kan di dalam organisasi pasti ada sih momen yang kalian dari sekarang itu keingat. Itu momen apa? Mungkin dari rekan Kevin, dari momen bagaimana jadi saya perjelas untuk momennya itu kayak, oh saya mengikuti organisasi ini loh, momen yang sangat saya kenang hingga sekarang. Mungkin momen yang membuat termotivasi, mungkin begitu. Oh, oke. Jadi kalau menurut pengalaman saya Mas ya, organisasi di sekolah waktu di organisasi Paskibra itu kalau momen sih menurut saya bukan ya. Soalnya dari tahun saya masuk SMA saya mengikuti organisasi Paskibra itu belum pernah mengikuti lomba sama sekali. Nah, dari situ karena pasti adanya problem. Dari problem itu karena adanya kayak sulitnya izin dari sekolah sehingga kami tidak diperbolehkan untuk keluar untuk lomba. Jadi kalau momen mungkin cuma bertugas waktu hari Senin gitu, waktu 17 Agustus, waktu ya Ngisi tugas acara. ya. Mungkin dari rekan Deris, Ada di SMK, SMK siap. yaitu jurnalis itu setiap angkatan diadakan mapram di lingkungan sekolah. Oh ya, maaf. Iya. Tahu. Di situ ada acara yang membuat saya jadi kenangan di api unggun itu. Tapi unggun. Iya. Kalau di lingkungan rumah sekumpulan teman-teman mas, kayak rapat gitu. Oke. Saya mengambil kesimpulan bahwasanya di jawaban Mas Kevin tadi, di mana di organisasi adalah tempatnya permasalahan, tetapi juga tempatnya 1000 solusi. Saya pun mengalaminya bahwasanya jika saya terjun ke organisasi pasti ada masalah dari perizinan, dari biasanya itu dari ekonomi organisasi tersebut itu pasti ada, itu masalah terbesar. Dan tapi setelah masuk tersebut pasti ada solusi, bahkan masalah sekecil pun itu bisa diselesaikan jika kita mau terjun di organisasi. Dan bahasanya di informasi dari Mas Haris tadi pengalamannya, saya mengambil kesimpulan bahasanya semua masalah itu bisa diselesaikan dengan caranya rapat, yaitu saling komunikasi antara pengurus atau anggota yang lainnya. Dan ini pertanyaan terakhir, yaitu manfaat apa yang kalian hasilkan dalam mengikuti organisasi tersebut? Silakan dari rekan Haris. Kalau di lingkungan rumah ya mas, dulu saya tidak bisa membuat acara atau menghadir acara dalam rutinan teman-teman atau apa itu. Ya. Sekarang alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa. Apalagi? Kalau di SMK dulu tuh saya takut mas membawa uang dari teman-teman. Pasti bendera. Betul. Berjalannya waktu alhamdulillah fine bisa. Oke. Dari kan Kevin? Kalau manfaat menurut saya itu dulunya kan saya kayak orang itu merasa kayak orang belum dibentuk. Nah, dimana kita di Paskibra itu bentuk menjadi kayak orang bertanggung jawab, kayak orang bagaimana sih jadi pemimpin itu gimana. Nah, dari situ pengalamannya saya. Oke, menurut sama sih seperti pengalaman yang saya alami. Tapi saya menandai bahwasanya saya itu di organisasi. Pertama ada 5 poin. Pertama yaitu saya public speaking. Biasanya kita ngomong di depan orang banyak. Contohnya kita nggak getar ataupun panik, saya kan kan biasanya terjadi di kita. Setelah saya terjun organisasi, saya mengidentifikasi senior saya, bahasanya teknik public speaking yang baik itu begini saya terapkan. Sekarang alhamdulillah public speaking saya lebih baik dari yang dulu. Yang kedua, kepemimpinan. Bagaimana memimpin dari sebuah organisasi ataupun sebuah
kelas, biasanya kan kita kan di tingkat pelajaran di kelas. Nah, seorang pemimpin itu harus yang nggak harus di atas, tapi kita seperti Tuturi Handayani. Jika kita di depan, kita memberi contoh, ketika di tengah kita merawat, dan ketika di belakang kita saling mendorong sesama anggota. Yang ketiga yaitu cara kaderisasi. Saya mengkader, biasanya saya bersifat persuasif ataupun mengajak bagaimana orang tersebut ikut dengan kita. Bukan ikutnya itu bukan ikut yang jelek ya. Dalam konteks ini mengikuti hal yang baik, mencontoh hal yang kita tunjukkan kepada masyarakat maupun di luar lingkungan. Terus yang keempat yaitu relasi yang saya rasakan. Bahasanya ketika kita terjadi masalah, ketika kita perizinan, ketika kita meminjam barang, bahasanya kita butuh relasi. Mungkin dari biasanya kalau saya itu menggunakan relasi saya seperti kayak kemarin pemilu. Biasanya pemilu bukannya kita di Indonesia kan banyak sekali bahasanya kita kalau nggak pakai orang dalam itu nggak bisa. Kan seperti begitu. Bukan kita memaafkan orang dalam, tapi kita memanfaatkan relasi yang kita bangun dengan mengikuti organisasi tersebut. Dan yang kelima yaitu pengalaman. Ini sangat saya banggakan, pengalaman bahwasanya ketika kita seumpama kita telah mengadakan event ibaratnya tingkat desa. Kalau kita belum pernah melakukan, pasti itu terpikir di benak otak kita bahwasanya itu sulit, terus itu tidak akan terjadi. Mungkin ada nanti kepikiran problem ini dan itu. Tetapi jika kita pengalamannya sudah pernah di tingkat desa maupun di tingkat kota, kita jika ditunjuk kamu jadi ketua pelaksana ini dan ini, itu pasti bisa mengatasinya. Mungkin kesimpulan dari organisasi tersebut bahasanya di zaman sekarang pentingnya berorganisasi yaitu membuat kita menjadi filterisasi penyaringan bagi kita, apalagi kita dari agama Islam dan ini bahasanya yaitu agama Katolik dan ini Islam. Bahasanya penting sekali mengikuti organisasi di dalam keagamaan untuk filterisasi kita pada jahatnya kenakalan remaja sekarang. Mungkin sekian dari talkshow kali ini ataupun podcast hari ini tentang materi keorganisasian dan sharing-sharing tentang keorganisasian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.